Indonesia, tempat mempersiapkan diri. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju, semua perempuan tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju, semua perempuan tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Dinas DP 2 DP 3A yang diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan Nanda Lili Suryani MSI. Yang saya hormati Ketua KPPI. Kejayaan negara kita, jangan abaikan suara. Maaf ya, ada sahabat-sahabat di sini mungkin yang tidak saya satu persatu ya, tapi semuanya. I love you all. Ibu yang saya hormati juga Bapak ya, yang tidak sebut. Saya bangga sekali melihat perkembangan DPC KPPI Kabupaten Bandung ini dari mana? Karena tanpa Bapak juga nggak bisa juga. Yang saya hormati juga tim untuk operator ya, sekaligus mungkin dokumentasi. Kemudian yang saya hormati di sini hebat ya, perempuan hebat yang nampaknya berasal dari partai politik yang ada di Kabupaten Bandung yang saya banggakan. Kemudian tidak lupa yang online mungkin di sini adalah para ketua dan pengurus DPAC ya kalau gitu ya, se-Kabupaten Bandung yang saya hormati dan saya banggakan. Harusnya nanti nih yang membukanya itu berikan motivasi pada perempuan. Nah ini jangan hambatan-hambatan yang nampaknya bosan ya itu. Perempuan terpinggirkan, itu udah nggak boleh lagi ada di kita. Kenapa? Regulasi sudah banyak gitu ya, yang dikeluarkan di perjuangan. Tapi ini kan mengapa? Affirmative action dari 2024 sampai 2021 sekarang ya 24 tidak pernah nampaknya berhasil. Ini ada apa? Dan ini bagi saya pribadi ya, saya tertarik seperti ini mungkin dalam penelitian nanti disertasi saya di sini mungkin saya akan ambil. Seperti itu ya, untuk mengapa, ada apa sebenarnya kesempatan peluang sudah diberikan tetapi mengapa masih belum tercapai, ada apa ini, ada apa. Nah sekarang dia ketika perempuan-perempuan nanti masuk di parlemen, tapi kenapa sekarang itu masih KDRT, trafficking, apalagi itu seperti pelecehan seksual, malahan sekolah sekarang diliburkan online, tapi kekerasan pada anak makin banyak adanya di rumah tangga. Itu ada apa? Apa salahnya pada perempuan sekarang? Maaf ya Bu ya, saya mungkin kalau ngomongin terbuka dan hati gitu Pak, saya Tentukan kejayaan negara kita, jangan abaikan suara perempuan dalam percaturan politik bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPPI Provinsi Jawa Barat Ibu Hajah Ratmaningsih MMPD. Yang terhormat Ketua KPPI Kabupaten Bandung Ibu Hajah Rina Muljannah SPD MSI. Yang terhormat KPPI Kecamatan se-Kabupaten Bandung, hadirin yang kami hormati dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, partisipasi perempuan di bangku legislatif periode 2019-2024 mengalami penurunan dengan capaian presentasi hanya 15% saja, dapat mencapai angka 30%, di mana perempuan dapat memegang kursi legislatif dan mampu menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan yang terkadang lebih peka dan bertindak untuk memenuhi kegiatan yang prospensif gender. Hadirin yang berbahagia, acara kegiatan workshop peran politik perempuan dalam membangun bangsa kami buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, kejayaan negara kita, jangan abaikan. Ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana tuhammilna ma rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, yang terhormat Ibu Ketua KPPI Provinsi Jawa Barat yang bisa sempat bertemu. Kemudian Ibu Ketua KPPI Kabupaten Bandung beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak dan Ibu sebagai peserta pada workshop hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkenannya lah kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung, khusus tentang kepartai politikan. Dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya. Nah ini, kenapa sekarang dirasakan bahwa perempuan itu masih dinomorduakan? Karena yang masuk di sini dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, kaum perempuan masih terbatas. Coba kalau banyak, betul tidak? Kaukus perempuan politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju, semua perempuan tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan. Rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Ya kan Bu? Ya. Makanya saya ketika ada yang konsultasi, mohon maaf ibu-ibu yang usianya udah usia pensiun. Waktu itu dia pensiun itu 58, 56 saat itu suaminya meninggal. Kemudian dia, Neng, banyak orang yang menilai teteh negatif ketika teteh ingin nikah lagi. Oh ya enggak, secara psikologi ingin nikah lagi itu wajar dan normal. Boleh. Boleh. Asal aja. Asal aja. Kaukus perempuan politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara. Karir kita jalan, sukses, tapi keluarga bertahan dengan baik. Mencapai ketahanan keluarga dengan baik, bukan bertahan, beda. Ikut membangun bangsa, majulah maju, semua
judulnya longsor. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wabillahi nasta'inu ala muhammadin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ketua KPP Kabupaten Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta workshop kegiatan Kaukus Perempuan yang responsif gender di Kabupaten Bandung tahun 2021. Mohon izin dibuka aja Ibu Ketua ya, karena nggak jelas suaranya. Karena tengah-tengah abang jenang Ibu, jadi kurang di jalan Ibu. Tengah-tengah abang ngomong tempat tengah awas. Jelas Pak Ibu, saya jelas. Tengah Bu, membanggakan memberikan satu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam hal kewirausahaan. Jadi perempuan harus pandai mencari kehidupan ekonomi. Yang kedua, peningkatan dalam keluarga untuk mendidik pola asuh anak. Yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekarang masih tren Bu, kita di bulan November kita laporan 3 kekerasan terhadap anak Bu ya. 1 Pacet, 1 Ciparai, 1 Pasir. Ini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kata Pacet itu kan pelakunya dekat Bu, tetangga. Yang di Pasir, di Ciparai juga sama Bu. Anak itu dicekok oleh orang dewasa, 3 orang pada pelakunya. Ini kan bahaya, paling instruksi presiden. Nah ini yang menyebabkan penurunan kekerasan terhadap anak itu, menyebabkan masa depan anak-anak kita Bu. Kebayang anak yang masih di bawah umur 10 tahun, 11 tahun diperkosa. Bukan masalah aib, bukan aibnya Bu itu, tapi mental anak itu akan jatuh. Jangankan mau sekolah Bu ya, mau keluar juga takut, ketemu sama saudara juga trauma. Bagaimana sekolah? Nah, kalau dia tidak sekolah, masa depannya seperti apa? Ya, seperti apa? Ini yang harus kita bangun. Jangan sampai hak anak itu, apalagi anak perempuan, terlanggar karena masa depan dia, SDM dia seperti apa? Ini yang masalah kita. Terus penurunan pekerjaan anak. Nah, sekarang pekerjaan anak disangkakan tidak bisa sampai malam bekerjanya, kecuali produksi lokal di daerah terdekat masih bisa. Kenapa? Presiden menginstruksikan 1 peningkatan pemberdayaan perempuan dalam hal kewirausahaan. Jadi perempuan harus pandai mencari kehidupan ekonomi. Yang kedua, peningkatan dalam keluarga untuk mendidik pola asuh anak. Yang ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekarang masih tren Bu, kita di bulan November kita laporan 3 kekerasan terhadap anak Bu ya. 1 Pacet, 1 Ciparai, 1 Pasir. Ini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kata Pacet itu kan pelakunya dekat Bu, tetangga. Yang di Pasir, di Ciparai juga sama Bu. Anak itu dicekok oleh orang dewasa, 3 orang pada pelakunya. Ini kan bahaya, paling instruksi presiden. Nah ini yang menyebabkan penurunan kekerasan terhadap anak itu, menyebabkan masa depan anak-anak kita Bu. Kebayang anak yang masih di bawah umur 10 tahun, 11 tahun diperkosa. Bukan masalah aib, bukan aibnya Bu itu, tapi mental anak itu akan jatuh. Jangankan mau sekolah Bu ya, mau keluar juga takut, ketemu sama saudara juga trauma. Bagaimana sekolah? Kalau dia tidak sekolah, Jangan abaikan suara perempuan dalam percaturan politik bangsa. Perempuan itu tiang negara, beri kesempatan yang sama.
yang telah kita terima hari ini berkah bagi kita semua dan bagi Lumekan lebih maju, lebih berdasai, terutama para kaum perempuannya lebih pedas, lebih berdaya saing dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, secara resmi kesini workshop tentang perempuan politik Indonesia saya tutup. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaukus perempuan politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju semua perempuan, tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan. Kaukus perempuan politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga pejuang. KPPI lambang